di podcast Masih Bandel official. Tegang langsung. Tegang langsung. Oke teman-teman bandel, selamat datang lagi di podcast Masih Bandel ya. Jadi ini hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat weekend buat teman-teman bandel ya. Mudahan hari ini hari Minggunya juga enak. Terus yang lagi pergi ngedate juga lancar ya kan. Yang kondisinya lagi sehat, tambah disehatkan tambah bahagia. Yang kondisinya lagi tidak fit ya cepet disembuhkan ya. Dan yang galau jangan kelamaan galaunya, gak enak. Gitu sih. Nah, teman-teman bandel. Jadi di podcast kita kali ini nih masih judulnya itu ngumpulin orang-orang di komunitas yang ada di Balikpapan terutama. Nah, ini kebetulan saya ngundang komunitas teman saya juga nih. Kalau kemarin kan mohon maaf itu klub saya. Kalau sekarang teman-teman saya yang punya komunitas yang lain. Saya undang nih ke podcast ini. Nah, judulnya ini kalau dibilang sama-sama hobi motoran, tapi yang dalam konteks yang baik ya. Bukan yang kita ini sukanya bikin ngebut nggak jelas di jalan, membahayakan orang lain, nggak, beda. Di sini kita hobinya itu dalam artian menikmati perjalanan dari A ke B, apa aja itu, dan salah satunya itu yang dicari itu pertama kekeluargaannya. Betul. Nah, kenapa saya ngundang mereka? Dibilang ini mereka baru, udah lama. Bentar lagi mereka udah mau ke umur kelima, kata ketuanya begitu. Tadi waktu kita ngobrol di depan. Tapi yang bikin saya suka itu solidnya mereka. Dari semua membernya yang saya lihat itu betul-betul wow. Itu dia. Siapa tahu nih ketuanya di sini dia ngasih kisi-kisinya lah. Apa sih yang bikin solid sebuah komunitas itu member-membernya? Karena itu paling susah ya ngumpulin berbagai macam kepala jadi satu wadah itu paling susah itu. Dan itu tidak mudah untuk menjaganya terutama ya kan. Itu dia. Ngumpulin gampang, jaga itu yang susah, memelihara itu. Betul. Oke. Ini dia nama komunitasnya ya. Yang saya undang malam ini teman-teman saya dari Wirabuana Maksi. Itu dia. Nah, podcast kali ini yang biasa saya datangkan kebetulan tuh ketuanya. Jadi wajar sih, cocok dia jadi ketua. Selain dia jabatannya ketua, bodinya lumayan. Nah, ini dia. Sebelah saya ini ketuanya Wirabuana, Mas Ari. Monggo diperkenalkan diri Anda. Assalamualaikum, salam kenal dari saya, Ketua Wirabuana Ari Kanggriawan. Gitu aja Kak, dari embel-embelnya Kak. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan dari Masih Bandel yang sudah mengundang Wirabuana dalam podcast malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan sebentar menjadi renungan kita bersama atau masukan buat saudara-saudara yang lagi touring di jalan maupun di luar daerah. Wow, mantap. Nah, itu dia teman-teman. Dari Mas Ari, ketuanya Wirabuana Maksinya. Chapter ya kalau bilang ya. Berarti istilahnya kalau ini chapter kalau di Wirabuana. Chapter. Karena setahu saya kan sudah merambah satu Indonesia ya kan. Betul. Berarti chapter Balikpapan ini ya. Chapter Balikpapan. Oke, lanjut nih. Nah, di sebelahnya saya lagi nih. Kalau dibilang orang kedua kah apa ini posisinya? Beliau posisi di Wirabuana sebagai bendahara. Oh, wakilnya mana ini wakil? Berhalangan wakil. Berhalangan. Oke, malam ini kita kedatangan juga dari bendaharanya Wirabuana, Mas Bembeng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bembeng, member dari Wirabuana. Posisi saya saat ini di Wirabuana sebagai bendahara 2. Banyak betul bendahara sampai 2. Harus ada wakilnya karena yang satunya sibuk juga. Iya. Aku aja satu aja sudah aku ngumat, suruh 2. Ngurusin duit ini harus 2 orang. Biar transparan. Ngurus. Itu dia teman-teman ya. Jadi ada Mas Ari sebagai ketua dan Mas Bembeng sebagai bendahara di klub Wirabuana Maksi chapter Balikpapan. Kenapa namanya harus Wirabuana itu loh? Nah. Sedangkan kayak misalnya kayak saya gitu kan, Siap. Kawasaki W175 jelas nih nama motornya, unit yang kita pakai kan, itu yang kita jadikan nama klub. Nah ini kenapa namanya
Wirabuana. Itu dia. Kenapa, Ketua? Tapi bentar lo, aku mau nanya dulu. Siap. Ini kan sudah berjalan 5 tahun nih, Iya. Wirabuana. Mas Ari ini dari awal, dari tahun pertama Wirabuana sampai saat ini tetap jadi ketuanya atau sudah berganti? Nah, dari awal Wirabuana tahun 2019 dibentuk, kebetulan dari saudara-saudara yang mempercayakan saya, ditunjuknya itu sebagai ketua di tahun 2023 ini. Oh gitu. Nah, tapi insya Allah tahun depan kami akan mengadakan pemilihan ketua. Oh kirain mau 3 periode. Anak-anak sudah bilang ketua abadi, nggak ada yang abadi. Hanya abadi semua. Abadi semua. Lanjut Ketua. Tadi ditanya kenapa namanya Wirabuana, ya kan? Gitu. Kalau menurut saya, kenapa kita tidak banggakan sesuatu nama yang berasal dari Indonesia? Mantap. Ya kan? Mantap filosofinya. Lanjut. Kenapa harus ngambil nama yang di luar? Ya. Karena tahu nama merek kendaraan itu gitu kan. Harusnya kita itu bangga. Kenapa kita punya nama Wirabuana yang salah satunya artinya juga bagus. Apa artinya? Artinya Wirabuana itu kesatria bumi yang rendah hati. Wis. Nah, arti daripada Wirabuana itu. Kesatria bumi yang rendah hati. Berarti itu bahasa Sanskerta ya? Betul. Wirabuana. Wah, itu dia teman-teman bandel. Dapat pelajaran baru nih. Arti dari Wirabuana. Seorang kesatria yang Rendah hati. rendah hati. Cakep. Lanjut Ketua. Nah, sama dengan logonya Wirabuana. Makanya logo Wirabuana ini kita kasih lambang padi itu ya sesuai dengan makna daripada Wirabuana itu sendiri. Nah, nyambung. Meskipun ya kita dianggap sebagai komunitas yang sampai saat ini masih terus berkembang, ya tidak henti-hentinya saya sampaikan kepada saudara saya yang ada di Wirabuana agar tidak melampaui arti daripada logo padi itu tersebut. Harus dipegang. Berarti filosofinya padi pun tetap harus digunakan ya. Semakin padi itu kan semakin dia tumbuh, berisi, semakin dia menunduk. Betul. Mantep memang. Cakep filosofinya. Nah itu dia teman-teman bandel. Jadi kalau kita membuat sesuatu itu memang nggak mudah. Terutama itu dalam artian mencari nama ya. Betul. Mencari sebuah nama, mencari sebuah logo atau identikalnya kita ya kan. Itu betul-betul harus direnungi, diresapi ya kan. Kalau perlu di 3 hari 3 malam ini. Disolatkan. Memang itu tujuannya ya, tujuan dari semua member yang ada di dalam Wirabuana ya. Akhirnya tercetus namanya jadi Wirabuana dan logonya pun mengambil dari padi ya. Filosofi padi. Nah, di belakang itu kan kalau saya lihat tuh ada tulisannya Maxi. Max itu apa itu? Nah, awal mulanya Wirabuana itu dibentuk Wirabuana Max Balikpapan. Max ini berarti motor Seri motor Yamaha NMAX. Ya, Yamaha itu terdiri dari seri Maxi yang diantaranya itu T-Max, X-Max, N-Max, Lexi, Aerox. Oh, pokoknya ada Max-nya ya. Ya. Maxi pokoknya. Yang kodenya Max ya. Iya. I-nya? Maxi. Oh, Maxi. Oh, iya. Jadi keluarganya itu di dalam situ serinya namanya Maxi dia. Maxi. Nah, terus berarti mayoritas di Wirabuana ini motornya itu motor yang Matic terutama ya kan, karena itu kan saya tahu saya yang produknya Yamaha itu kayak Max terus NMAX itu kan Lexi itu kan seri semua tuh Maxi itu seri Skutik semua ya, Matic semua ya. Berarti terus kalau misalnya tiba-tiba nih ada yang di luar mau Matic mau gabung gimana nih? Di luar daripada Matic kemarin kami juga membuka lowongan untuk saudara yang Scoopy yang mana memang peminat tetap Matic juga. Kemarin sempat malah mau buka Supermoto. Wirabuana Supermoto. Nah, terus. Nah, itu sudah melenceng daripada makna daripada Maxi. Nah, itu dia permasalahannya ya kan. Saya maunya ini mengembangkan Wirabuana sebenarnya tidak memandang daripada cc motor. Tujuan kita kan untuk menambah saudara. Iya. Nah, maka dari itu saya minta izin dari saudara kita bagaimana kalau kita kembangkan ke seri yang di luar daripada Maxi. Nah, ternyata pendapat dari saudara yang ada di Wirabuana itu tidak
tidak mau. Kita kan setiap ada kita mau itu kita voting, musyawarah kita. Oke, Indonesia banget pokoknya ya. Tidak serta-merta ketua harus ketok palu, enggak. Enggak. Berarti Mas Bembeng juga bisa ketok palu dong ya? Harus ketok palu mengenai ketok palu. dana. Oh, mengenai Kalau dulu ketok palu dana. benar. Berarti ke depannya, berarti kan memang berarti untuk yang tadi itu Supermoto nggak jadi ya karena Nggak jadi. karena ada maksinya tadi di Betul. belakang tuh ya dari nama klubnya ya. Iya. Nah, Mas Bembeng, ke dirimu nih Mas, kenapa sih mau ke Wirabuana join? Iya. Jadi duluan mana dulu? Aku tanya dulu nih, duluan mana di Wirabuana nih? Ketua apa? Ketuanya lah. Ketua duluan berarti kan? Oke, berarti kan ini ngikut ya kan? Kenapa mau gabung ke Wirabuana? Kenapa yang lain-lain aja? Iya. Kan W175 gitu. Sebenarnya kemarin tuh seleksi gitu kan. Hah? Aku pengen berkomunitas. Oke. Seleksi lah, lihat gini dari sini ini begini ini Ha-ha. begini. Perhatikan gitu loh, solidnya itu aku dapat di Wirabuana. Berarti sebelum ke Wirabuana sudah ada sowan ke klub-klub motor yang sudah ada gitu ya? Sudah seleksi lah. Seleksi intinya ya. Cocoknya itu di Wirabuana, solidnya tuh di Wirabuana itu lebih ke keluarganya. Betul. Tapi kekeluargaannya. Itu yang bikin aku minat di Wirabuana. Akhirnya ompaknya kenanya di Wirabuana. Masuknya di Wirabuana. Dari tahun kapan itu? Awal 2021. 2021, 2023. Lumayan 2 tahun ya. Sebulan ngambil unit udah langsung gabung. Jadi baru keluar unitnya, platnya pun belum ada pada saat itu. Jadi waktu niat mau berkomunitas ibaratnya ke klub motor tuh belum ada unit. Belum ada unit. Belum ada nih. Belum ada unit. Belum. Ketika sudah menangguhkan hati baru beli unit. Ya. Iya. Kelas main. Balik papan memang. Weh, bakal inden lagi ya. Lihat story-storynya Wirabuana itu rame banget gitu nah. Solid banget gitu. Kalau sekali touring apa tuh Langsung tutup jalan ya. Kan biasa begitu. Ini kan biasa begitu tuh apa-apa walaupun dia bukan klub motor ibaratnya cuma teman ngumpul rame-rame sekali jalan rame-rame tutup jalan. Itu Sampai paling kita dibilang itu kalau lewat itu bilang pasukan kuning mau lewat. apa? Mau lewat apa? Pasukan kuning mau lewat. Iya benar, bajunya warna kuning, benar. Nah, lanjut nih. Terus dari berapa? Dari 2019 berarti ya? 2019. Berarti awalnya itu Wirabuana ini dari Balikpapan atau dari luar Balikpapan dulu yang bangun? Nah, jadi cerita awal mula Wirabuana ini yang mana memang awalnya saya ingin membentuk satu komunitas untuk menaungi saudara-saudara kita yang anak-anak di jalan itu suka ugal-ugalan. Mantap. Awal mulanya. Mantap. Nah, ternyata di tahun 2019 itu kami bentuk awalnya iseng-iseng. Habis tarawih biasa anak-anak ini ngumpul. Posisi bulan Di mana nih? Posisi bulan Ramadan setelah tarawih kan ke kafe Kafe mana nih? ngopi, Oke. ya kan ngopi. Terus saya ajak lah anak-anak ini. Gimana kalau bilang saya buat komunitas? Namanya belum ada. Namanya belum ada. Kebetulan anak-anak itu kan rame yang seri-seri NMAX apa. Dan saya pun yang membentuk Wirabuana tidak ada unit pada saat itu. Menurut saya mulanya itu bukan NMAX, Apa jadi? malah Satria. Satria yang mana? Satria Fu. FU. Iya, FU. Anak lawai betul. ini sudah jadi ketua itu belum nge-smack itu. Pelanggaran mah Ya. Pelanggaran. Berarti itu garguling jual FU. FU-nya dimodif terus nggak dipakai lagi, taruh di rumah. Saya disarankan untuk beli X-Max. Oke, sesuai body lah ya. Nah, kebetulan mama ini maunya itu. Nah, yang ke dealer sebenarnya saya maunya NMAX. Kebetulan mama ini ngelihat yang display ada Ini yang- mama Mama Haji, kandung. Mama Haji. Oh, Mama Haji. Mama Haji. Kirain mama yang suka ngontrol. Lain. Itu lain itu mama CCTV. Pada saat sudah ada display, Mama Haji mau, ya mau diambil. Nah, pas sampai rumah pun saya kaget, kenapa yang ini diambil? Saya bilang kebesaran. Nah, setelah itu unit keluar, nah kita bentuk Wirabuana ini kurang lebih berjalan itu sekitar 3 bulan dengan total member awal itu 35 orang.
Langsung 35 orang. Babababababababa. Langsung 35 orang. Langsung 35. Iya. Kelas. Jadi kita bagaimana kita pikirkan Wirabuana ini ke depannya agar bisa dinikmati bukan hanya di Balikpapan ya, tetapi bisa juga menjalar ke seluruh Indonesia. Ah. Nah, kebetulan pada saat itu kan kita nggak tahu ibu kota ini mau dipindahkan kemana. Iya, belum tahu kita Belum tahun tahu. itu. Nah, jadi sampai sekarang kita ya alhamdulillah beruntung untuk khususnya Balikpapan yang mana Wirabuana ini dibentuk di ibu kota baru. Dan sekarang kan ibu kota kan orang Jakarta manggil kita ibu kota dong. Aku masih nggak terima sih. Wah, nggak bisa. Nggak bisa, itu sudah peraturan begitu. Kita kan masih pinggiran pintu gerbangnya. Iya, sudah. Tapi kan udah lewat sini, mau lewat mana? Tidak bisa. Suruh aja muter lewat Jonggon. Kalau tahu Jonggon ya, suruh muter lewat Jonggon. Kalau tahu Jauh Jonggon. gitu, jauh. Takutnya pelotoknya ini benar-benar. Tembus kolot Jonggon lewat lewat jalan selingan kayu. Tembus itu. Tembus itu di Simpang Riko itu dari Jonggon. Nah, Mas Bembeng. Selain akhirnya setelah observasi ya kan akhirnya memutuskan walaupun belum punya unit nih. Nah, di Wirabuana sendiri pun itu ada regulasinya nggak sih? Aku nggak nyebutkan ketua ya. Nih, aku melihatnya Om Bembeng ini sebagai member baru nih. Iya. Waktu join di Wirabuana nih, di Wirabuana itu harus ada yang ibaratnya ini motornya harus yang begini, ada nyebutin spek nggak? Nah itu salah satu saya mau gabung di Wirabuana karena nggak mandang mesti motor head-on kah atau gitu, standar pun jadi. Itu luar biasanya di Wirabuana gitu, tidak memandang kasta-hasta pokoknya. Kan ada tuh, iya kan ada tuh yang ibaratnya, ini motor kita ini harus modif yang pakai ini begini. Saya pernah ngalamin tuh gitu. Nah, jadi Wirabuana kayak gitu juga nggak kulturnya, enggak kan? Standar pun jadi. Ibaratnya kalau misalnya saya membernya di Wirabuana pun saya mau modif motor saya itu hak saya ya kan. Nggak harus yang ibaratnya dari Wirabuana itu harus yang pakai yang begini, harus pakai begini, nggak ada ya. Nggak ada, kalau di Wirabuana itu kan bukan motornya yang berbicara tapi orangnya. Asik. Bukan motornya yang berbicara tapi orangnya. Bukan motornya yang berbicara tapi orangnya. Ibaratnya kalau terlalu yang kayak gitu kan kita juga ibaratnya klub motor itu kan sosialis gitu. Betul. Nggak harus yang ibaratnya siap komandan. Siap komandan. Enggak ya, walaupun namanya Wirabuana ya. Walaupun namanya Wirabuana ya. Kalau kami itu sudah atau perpeloncoan lah. Ada pakai perpeloncoan nggak sini? Nggak ada. Setiap saudara kami bilang Wirabuana yang masuk itu bukan member, saudara baru. Tapi di dalamnya pakai perpeloncoannya nih. Nggak ada. Nanti ujung-ujungnya ngaruh tempeleng lepas. Nggak boleh. Aku mau make aja nih. Soalnya setelan-setelan itu paling jual. Kalau itu memang. Kalau aku kan nggak ada setelan ngomong begitu, mencele-mencelean, selengan-selengan gitu, ya kan. Yang berdua ini intel semua ini kayaknya. Memang nggak ada kita nggak pakai begitu. Intel telur. Pas sampai dalam, kenapa kamu tadi nyelip orang? Bodoh, pak. Kenapa kamu nggak lawan, pak? Ya kan dipelonco ya kan, member-member baru. Berarti di Wirabuana enggak ya? Nggak ada yang begitu. Wuih, mantap. Karena ya kembali lagi sosialis, gitu. Sosialis. Aneh komunitasnya. Lanjut nih, soal touring. Yang pertama mau saya tanyakan ini Mas Bembeng. Aku dengar isunya kemarin habis touring ke Mandalika. Iya, benar itu. Iya. Naon aja Ces. Ada ke 100, Bu. Ada ke 100, Bu. Om Bembeng tadi nih belum tahu tadi. Kemarin infonya nih isu-isunya dari Mandalika nih. Bukan isu. Oh, emang beneran ya? Itu yang event di Mandalika waktu kapan itu? MotoGP kah? Yang Superbike kah? MotoGP. Pelanggaran. Berapa hari perjalanan? Apa aja? Ceritain dong. Siapa tahu nih teman-teman yang di Balikpapan yang lain nih, komunitas lain, kita juga bisa nih. Ya. Kan udah tahu nih, dari Balikpapan kita pakai kapal ke sini, habis itu kita ke sini. Nah, kasih tahu dulu kis-kisinya bosku. Jadi kemarin kami touring tuh dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan kami naik kapal ke Surabaya. Kapal apa ini?
Dharma Lautan. Hah? Lautan. Dharma Lautan feri ya? Iya. Kapal feri ya? Oh, tak kirain kapal yang kayu curah itu yang nggak nyampe. Nggak nyampe. Tinggal lama. Belum nyampe. Lanjut. Lanjut ya. Jadi kemarin kami begitu sampai di Surabaya, kami di portal sama komunitas di sana. Komunitas apa nih? Wirabuana juga? Lain dari Jadi, oke. Rai Seraya. Resla ya? Rai Seraya. Disambut di sana. Disambut di sana, kita muter-muter Surabaya sebentar. Terus kami gas ke Pasuruan. Ntar dulu, sebelum lanjut, berapa orang nih dari Balikpapan? 8 unit Anak-anak Wirabuana semua? Wirabuana semua. Wih, kelas. 8 orang tuh? 8 orang, 8 unit, ya. Mantap. Satu orang satu kendaraan atau satu orang dengan boncengan? Satu orang satu kendaraan. Luas dong Tapi ada joknya yang berarti. nyusul itu pas di Bali, ada yang nyusul, cuman mereka naik pesawat itu. Kok gitu? Ya. Sama aja Nah, berarti. dia di Bali. Berubah pikiran. Oh, berubah pikiran. Mau nyusul pakai unit nggak dapat sudah. Oh, waktunya. gitu. Soalnya kemarin kita ngejar jeep itu di tanggal 15. Lanjut nih, dari Surabaya muter-muter. Surabaya muter-muter. Setelah Isya kami lanjut ke Pasuruan buat istirahat karena kita mau rencana mau naik ke Bromo. Oh, jalan-jalan dulu kayak saya. Kalau kita survei lah sepanjang jalan. Iya, iya, Makanya iya. kita lewat darat nggak suka toing-toing. Betul-betul harus dinikmatin sampai Iya. pan itu teriak-teriak ya. Berarti ini hitamnya ini betul-betulan ya, bukan hitam sih. Ngebrownnya ini bukan efek berjemur di Pantai Lombok ya, Bukan. tapi berjemur di apa triumnya nih ya, Di pantai Bali. di stadion ya, di sirkuit Mandalika ya. Iya. Wih, masih diterima aku. Masih terngiang-ngiang itu suasana. Terus habis itu pas sudah ibaratnya sudah final MotoGP sudah lewat apa segala macam itu masih balik atau masih langsung balik ke arah Balikpapan atau gimana tuh? Ke Surabaya. Tadi ya maksudnya udah langsung balik ya dari Lombok ya. Dari Lombok ke Surabaya. Rencana sih mau lewat darat kan, cuman waktu cutinya omomnya yang lain tuh saudara-saudara kami sudah mau habis. Jadi kita naik kapal dari Lombok ke Surabaya. Oh langsung di Rapel. Di Surabaya kami nginep dulu semalam. Di Surabaya. Nah Kita explore Surabaya lagi. itu berapa lama perjalanan? Ada kapal dari Lombok ke Surabaya. Kapalnya kapal feri juga. Iya kapal feri juga. Oke. DLU juga. DLU juga ya? Oh, DLU juga. Berapa lama itu perjalanan? 18 saat semalam aja sih. Berarti kurang lebih kayak jalan darat juga dong. Kalau darat mah kita Lebih hampir 2 hari. iya ya? Hampir 5 jam lima itu jam. kelamaan di ini Lama di kapal. ya, 5 jam itu. Kalau nggak sampai 5 jam mungkin kita hantam darat lagi. Karena kurang puas di Bali kan. Iya. Kayak lanjut nih. Berarti kemarin berapa total kosnya nih? Kalau ngomongin kos. maksudnya nih. Kos perjalanan nih nonton Mandalika Ongkosnya? dari Balikpapan. Kosannya berapa? Ongkos. Oh, total aku habis kemarin tuh 4 juta aja. Sudah PP. Ini yang jadi kupat. Sudah PP ya? Sudah PP tuh. Sudah BBM? Sudah semua. Tempat nginap? Semuanya sudah. Makan? Sudah semua. Sudah. Orang. Iya, 4 juta. Oke, aku nanya. Kapal berapa? Aku bisa sampai 4 juta. Kapal itu kebetulan kami punya member itu di Wirabuana tuh ada yang sudah jadi apa? DLU tuh Mitra. iya mitra. Ketua nanti aku minta nomornya ya. Aman itu saya aman. Jadi kami dapat potongan tuh 15%. Wah, menang banyak. Menang banyak pokoknya. Itu semua rute atau gimana itu? Semua rute untuk DLU. DLU ya? Ya, khusus DLU. Itu lu. Kita sesama yang mainan begitu pasti tahu lah ya, DLU ya kan? Ya kan Bu? Iya. Tandain memang Bu ya. Makanya di Wirabuana ini lengkap apa aja ada. Itu kapal kemarin tuh Balikpapan ke Surabaya itu 1.025.000 Satu orang. per orang per unit. Dapat kamar yang apa nih? Kelas 1. Menang banyak, Ih. terimanya. Satu orang. 1 juta. Sudah sama 1.020.000. 1.020.000. 1.025.000. 25.000. Satu orang itu sudah motor ya. Sudah motor. Terus pengendaranya atau penumpangnya itu sudah dapat kamar kelas 1. Kelas 1. Cuman kita ambil 2 kamar aja kemarin. Oh gitu, 2 kamar biar bisa rame-rame gitu ya. Bisa dibagi karena Bisa dibagi. rencana mau 3 sih, cuman kehabisan kamar kan. 2 kamar 1.025.000 kita 1 orang.
Terus pas baliknya dari Surabaya Balikpapan itu 900. Lebih murah biasanya. Lebih murah. 975. Lebih murah. Iya. Jadi total semua sama nginep-nginep makan-makannya itu ya sekitar 4 juta. 4 juta habis. Beli oleh-oleh Selesai bos. Aku masih. makanya gabung lah di Wirabuana. Tidak bisa. Kalau saya gabung ya kan, pertama untuk diri saya pribadi, aduh metik, ya kan. Buat yang lain. Mohon maaf nih, kalau saya pribadi kan saya bilang tadi kan. Terus kalau misalnya saya paksain maksud juga. Bukan maksudnya gabung ke Wirabuana, masnya bergabung bukan. Dalam artian kita touring bareng. Nah, kalau itu ayo, Siap. ayo. Aku bahasanya gabung, aku masih Gabung dalam artian touring bareng. Kalau touring ayo, San Morian ayo. Lanjut nih. Nah, oke. Berarti gimana teman-teman Mandal untuk Mandalika? Jadi kalau untuk dari ke sirkuit Mandalika, jadi salah satu teman dari Wirabuana, salah satunya Mas Bembeng, itu pergi nonton MotoGP kemarin. Walaupun tiketnya dapat gratisan dari pemerintah pusat, tapi ya wow, jelas aku nggak dapat. Padahal itu sudah di-share jauh-jauh hari untuk Albaker yang ada khususnya di Kalimantan Timur. Aku gemes. Mudah-mudahan tahun depan ada MotoGP lagi. Amin. Aku tungguin memang tegas infonya iya. tegas pokoknya. Pokoknya mungkin semua mudahan aja semua klub yang ada di Balikpapan atau Kalimantan ya. Ya, maksud Bareng kami. rame kita ke Maksud Mandalika. kami itu yang khususnya di Kalimantan Timur, maunya kami itu kemarin charter satu ferry khusus Kalimantan Timur menuju Surabaya. Oh, kalau kalian charter tuh langsung ke Lombok. Jangan. Charter mah jangan nunggu anjir. Mending langsung ke Lombok. Kalau ke Lombok, sebab ini yang penumpang kemarin itu jaraknya cuma 2 hari 2 malam, itu sudah angop-angop. Angop-angop sudah. Kok bisa? Iya, dia nanya kapan nyampe. Oh, berarti orang baru nih. Orang baru nih yang menuju ke Surabaya. Orang baru berarti ya. Belum pernah ngerasain namanya touring jauh ya. Oh. Biasa mungkin by plane atau enggak jalur yang lain lah daripada motoran. Nah, ini lanjut nih. Di Wirabuana nih, selain Mandalika, touring sudah kemana aja? Spill tempat tujuannya deh. Kemarin kita di tahun All-Mura Wirabuana di tahun 2019 yang paling terdekat kemarin awalnya itu Kalsel. Kemananya, Kalsel? Kalsel di daerah Banjarmasin. Kebetulan Kalsel itu 2019 kan masih haul. Iya. Oh, hampir ya, guru ya. Divakumkan di tahun 2020 dan 2021. Dan di tahun 2020 itu kemarin kami tur dari Balikpapan menuju Sulawesi Selatan. Ke tadi itu ya, keliling Sulawesi Selatan juga ya. Ke Sulsel. Ke Sulsel ya. Iya. Itu berapa lama itu? Kemarin itu estimasi waktu dari teman-teman itu 14 hari PP. Wow. Habis cuti dong. Dan dipastikan pada saat Wirabuana touring itu kadang-kadang saking saudara Wirabuana itu pengen ikut touring, ya, memaksakan pulangnya itu kena SP. Ada lagi nih. Dan pernah kami touring itu dari Balikpapan menuju ke Muara Badak itu posisi Wirabuana 120 unit. Itu mau touring apa mau pindahan? Apa mau kampanye? Menghadiri acara Maxi Day. Maxi Day di Pantai Pantertawa Ropi. Talopi. Maxi Day. 120 unit. Itu teman-teman bandel, ingat kalau di jalan bukan cuma kita yang punya jalan. Jalanan itu milik umum. Jadi tolong saling menghormati sesama pengguna jalan. Jangan kayak cuma ibu-ibu itu juga. Rating kanan baru Salah satu sudah the power of emak-emak. Nih. The power of emak-emak. Nih. kita pun sakit kepala kalau misalnya ketemu yang udah begitu. Rating kanan belok kiri. Bawa lari kemana sih kita ini korbannya? Pertama korban saya pernah itu rating kanan belok kiri. Saya tanya Mbak mau kemana? Kubles boba. Nih. Langsung masuk rumah sakit. Boba. Jangan pokoknya emak-emak itu dideketin kalau dia rating kanan agak ragu nggak pakai helm. Biar kamu salahkan mama. Kalau daerahnya di situ daerah kekuasaan dia kalah. Biar kamu punya preman marah. Nggak ada mundurnya kalau mama. Keras terkuat itu. Salah ngotot. Nggak boleh gitu kalau
boleh ngotot lu. Helm nggak ada sen. Dari Wira nih apa yang mau dipromo nih? Siapa tahu untuk yang member-member baru mau join. Iya. Ayo gimana nih? Dari ketua? Ya, untuk saudara-saudaraku khususnya di Balikpapan yang mau join ikut nimbrung di Wirabuana, jangan lupa follow IG-nya di bawah ini, yaitu Wirabuana Maksi Nusantara dengan Wirabuana Maksi Balikpapan. Official. Ya. Wirabuana Maksi official. Semoga dari hasil daripada podcast pada malam hari ini ya menambah saudara yang ingin bergabung di Wirabuana khususnya, dan jangan lupa tonton terus podcastnya Masih Bandel. Ya, stay tune terus. Oke, thank you Pak Ketua. Ada lagi yang main? Nggak ada? Cukup. Sudah diwakilkan sama Ketua semua. Pokoknya buat teman-teman bandel yang masih penasaran sama Wirabuana, langsung aja tadi kontak ke IG-nya ya, di follow apa segala macamnya, terutama ya yang berbau dengan Wirabuana Maksi Nusantara ataupun Wirabuana Maksi Balikpapan. Wih, apalah aku? Gaya. Songong dikenal. Oke, ini dia teman-teman bandel. Ternyata, mampun lah udah lepas bisa. Ini dia teman-teman bandel ya, dan kita sudah di penghujung acara podcast yang masih bandel. Terima kasih buat teman-teman Wirabuana. Yang diundang ini cuma 2 orang. Jujur ya teman-teman bandel itu datang satu mobil. Di belakang layar di luar lagi pernah loh. Bentuknya ada yang beres lagi, ada yang sudah ileran apa segala macamnya. Ya, itu dia teman-teman. Jadi harapannya kita podcast ini, apa yang kita bicarakan tadi itu nilai-nilai positifnya bisa diterima oleh teman-teman dan menjadi pembelajaran buat kita bersama agar kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik terutamanya. Amin. Itu dia, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu yang lebih penting. Oke. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman Wirabuana berkesempatan ya meluangkan waktunya untuk ke sini, dan jangan lupa nih buat teman-teman bandel yang menonton, terutama yang baru melihat ya jangan lupa di subscribe, like, share dan komen di channel podcast kami di Masih Bandel Official, dan di IG dan TikTok yaitu Masih Bandel Official juga. Jangan lupa di follow. Oke, terima kasih waktunya. Siap. Dan jangan lupa nanti kita di luar kita meetingkan lagi kapan kita touring bareng. Siap. San Mori ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.